Allahumma salli ala Muhammad. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri urufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqladi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anisbihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun adzim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu man lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tiyana ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqawmin yuqinun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman man'a masajidallah. Dan barang siapa orang yang lebih zalim
mimman mana'ah, daripada orang mana'ah yang mencegah, masajidallah, dari masjid-masjidnya Allah, yang melarang masjid-masjidnya Allah, ayyuzkara fiha ismuhu, untuk berzikir di dalamnya menyebut nama Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan bahkan berusaha fi kharabiha, di dalamnya untuk merubuhkannya. Jadi ini dulu Kanjeng Nabi itu dilarang untuk sholat, untuk zikir di Baitullah. Dulu belum ada Masjidil Haram, cuma adanya Ka'bah aja. Jadi dilarang sholat, zikir di situ, dilarang. Sama siapa? Abu Jahal dan kru-krunya dan geng-gengnya Abu Jahal. Jadi kata Allah, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mencegah atau melarang masjid-masjid Allah itu dipergunakan untuk berzikir, menyebut nama Allah di dalamnya. Masjid-masjidnya Allah itu siapa sih masjid itu? Masjid-masjidnya Allah itu sampean sendiri. Jasad sampean ini masjid-masjidnya Allah. Jadikan jasadnya sampean ini jadi masjid-masjidnya Allah. Jangan sampai jasad ini kering kerontang dari berzikir mengingat Allah. Kalau sudah tidak mengingat Allah, berarti kita udah putus sama Allah. Kalau kita udah nggak nyambung, berarti kan putus. Zikir itu cara menyambung kita kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sungguh Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada engkau ya Muhammad. Ya wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad, berupa apa nikmatnya itu? Nikmat iman dan Islam. Fasholli, maka sambunglah. Jadi kita harus nyambung. Sambungan yang pertama, sambungan kepada Allah dengan cara sholat dan zikir. Sambungan yang kedua dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara bersolawat dan mengerjakan sunnahnya. Dan yang ketiga, sambungan kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat, teman. Nyambungnya dengan cara apa? Silaturahmi. Itu cara nyambungnya. Li rabbika fasholli li rabbika. Sambungan itu harus karena Allah, harus ikhlas, wanhar, dan harus dikorbankan, harus berkorban. Di perjuangan itu harus ada pengorbanan. Malas Pak, ngantuk Pak. Ya harus berjuang, harus berkorban, berdarah-darah. Iya, jihad ya seperti itu. Kanjeng Nabi jihad, perang melawan kaum kafir. Ya berjuang, berjihad dengan harta dan juga jiwa dan raga. Harus jihad itu. Jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, harus dengan harta dan juga dengan jiwa raga. Namun kata Rasulullah, jihad dalam peperangan itu dianggap masih kecil. Namun jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri, kemalasan kita, kebodohan kita.
Kita harus berjuang supaya kita nggak bodoh-bodoh amat. Kemalasan kita harus berjuang supaya kita bisa sergap dalam ibadah. Kalau nggak bisa. Harus berjuang, dan perjuangan ada pengorbanan. Makanya kalau sampean waktunya istirahat jam 9 ya tidur. Nanti jam 3 bangun. Kalau nggak ada hal yang untuk dilakukan dengan cara begadang, tidur. Kalau sampean ada hal yang wajib atau urgent penting, nggak masalah bergadang. Namun semua itu harus diniatkan karena Allah. Setan-setan berusaha untuk mencegah itu. Setan itu ada dua, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang dari dalam, supaya sampean nggak mengingat Allah, ya dilupakan sama setan, dibuat lupa sampean sama setan. Kalau sudah lupa, kalau sudah nggak ingat Allah, putus dengan Allah. Kalau sudah putus dengan Allah, setan masuk untuk membisiki hal-hal yang mengarah kepada keburukan. Contohnya apa? Berbuat dusta. Dusta itu karena sampean nggak nyambung sama Allah, karena sampean nggak ingat sama Allah, makanya sampean berdusta. Coba sampean ingat sama Allah, iya ya, Allah maha mengetahui, nggak akan sampean berdusta. Oh iya ya, Allah maha melihat. Oh iya ya, Allah bisa mengetahui, alim. Allah itu maha mengetahui lahir dan batin. Nggak akan sampean berdusta. Oh iya ya, besok ada yaumil kiamah. Yang berdusta pasti akan diazab sama Allah. Nggak akan sampean berdusta. Oh iya ya, ada malaikat pencatat, raqib dan atid. Kalau aku berdusta akan dicatat besok, dan besok di pengadilan akan diadili. Nggak akan sampean berdusta. Oh iya ya, Qur'annya bilang seperti itu, kita nggak boleh berdusta. Nggak akan sampean akan melakukan dusta. Jadi iman itu ada 6. Iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui yang gaib, yang zahir maupun yang batin. Gak akan sampai berdusta. Iman kepada malaikatnya Allah, ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan kita. Gak akan kita akan berbuat dusta. Qur'annya juga seperti itu. Iman kepada kitabnya Allah, kitabnya menyuruh kita tidak boleh berbuat dusta. Gak akan kita berdusta. Rasulnya juga seperti itu. Kita iman kepada hari akhir juga seperti itu. Akan diazab bagi pendusta-pendusta agamanya Allah. Gak akan kita berdusta. Berarti orang yang melakukan dusta berarti tidak beriman atau kurang sempurna imannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah tidak ada dalam jiwa mereka ayyadkhuluha, keberanian untuk memasuki masjid, illa khaifin, kecuali mereka itu takut. Gak ada yang berani. Takut mereka itu, pengecut mereka itu. Gak berani masuk ke dalam masjid, cuma menghancurkan dari luar, cuma menghalang-halangi dari luar. Yang menghancurkan dari dalam setan. Setannya yang ada di dalam hati sampean. Kok bisa mereka menghancurkan? Tatkala kita lupa kepada Allah, setanlah yang akan membisikkan keburukan ke dalam jiwa kita. Makanya hati-hati. Setan itu ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang tampak, ada yang gaib di dalam. Intelnya itu ada di dalam. Intel ini bahaya. Kalau sampean lengah sedikit, maka akan dibisikin.
hal-hal yang buruk ke dalam hati kita. Lahum fid dunya khizyun, apabila kita termasuk orang yang menghalangi atau menghalangi diri kita, menghijabi diri kita, jiwa kita, menghalangi jiwa kita untuk berzikir, untuk memasuki masjid-masjidnya Allah, untuk berzikir menyebut nama Allah, lahum, maka bagi mereka fid dunya khizyun, di dunia kita akan hina, walahum fil akhirati, dan juga besok milik mereka fil akhirati, di akhirat adzabun azim, azab yang amat pedih atau besar. Jadi kalau kita menjadi penghalang dari petunjuknya Allah, rahmatnya Allah yang datang kepada kita, datang kepada orang lain, menjadi setan bagi kita sendiri, menjadi setan bagi orang lain, maka hidup kita di dunia akan hina, gak ada nur-nurnya, petang. Nah, besok di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. A'udzubillahi min dzalik. Walillahil masyriq wal maghrib, dan miliknya Allah masyriq timur, wal maghrib barat. Masyriq itu subuh, maghrib itu ya maghrib, salat maghrib. Masyriq itu timur, maghrib itu barat. Maknanya di sini masyriq itu adalah subuh, maghrib itu ya maghrib 3 rakaat, masyriq 2 rakaat, duhur selatan 4 rakaat, asar utara 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya tengah-tengah 4 rakaat atau atas 4 rakaat. Jadi ada makom-makomnya semua. Sholat itu ada makom-makomnya. Yang makomnya di timur namanya subuh, makomnya di selatan namanya duhur, makomnya di utara namanya asar, makomnya di barat namanya maghrib, makomnya di atas namanya isya. Fa inama tuwallu, maka kemanapun kalian menghadapkan wajahnya kalian itu, fatamma, maka disitulah wajhullah, di situ tampak wajah Allah. Maknanya apa? Setiap kita menghadap di dalam sholat kita, harus kita betul-betul bisa menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Harus berasa sholatnya, enggak kacep. Sholatnya kacep, enggak ada rasanya, hambar sholatnya. Yang diinginkan Allah agar sholat kita itu mempunyai kualitas yang berasa gitu. Kenapa? Sholat kita, kebaikan kita yang kita lakukan ya untuk diri kita sendiri. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Wasi' ini identik dengan maha luas, semuanya, ilmu, harta. Sampai minta ilmu, minta kepada Allah. Allah maha luas ilmunya. Mau minta dunia, Allah maha luas dunianya, punya Allah semua kok. Mau minta kekayaan, maha luas Allah itu. Namun alim, Allah mengetahui zahir wal batin Allah itu. Kalau sampean masih jiwanya anak-anak, masih jiwanya SD, minta sangu 1 juta ya nggak akan dikasih, karena Allah itu alimun, maha mengetahui. Sampean itu minta mobil Alphard misalkan, tapi jiwanya sampean jiwa anak SD, nggak akan dikasih, karena Allah itu maha alim. Coba jiwanya sampean itu jiwa yang anteng, yang tenang, yang berkualitas, insya Allah dikasih semua, karena Allah itu wasi'un alimun, maha luas. Wa qalu tahadallahu waladan, dan berkata orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah itu,
yang mencegah dari mengingat Allah itu. Waqalu takhadallah, bahwasanya mereka berkata bahwa Allah itu waladan, mempunyai anak. Allah itu mempunyai anak, Pak. Repot kalau Allah mempunyai anak ini. Istrinya repot ini nanti ya. Bahkan di surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dijawab. Ini orang-orang Nasrani bilangnya seperti itu, bahwa Allah itu punya anak. Jadi Tuhannya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, banyak Tuhan. Subhanahu, maha suci Allah dari hal yang demikian. Makanya kita subhanallah itu maknanya membersihkan jiwa kita dari kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai di dalam jiwa kita itu ada rasa syirik, ada sifat-sifat syirik, ada kesyirikan. Walaupun itu kecil. Apa contohnya? Pingin dilem. Ibadah apapun pingin diketahui orang, itu namanya syirik kecil. Nggak boleh. Semua harus lirabbik, karena Allah. Harus ikhlas mengerjakan suatu amal ibadah, semua niatkan karena Allah. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Sungguh lahu, milik Allah, ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun. Setiap lahu miliknya Allah itu, yang ada di langit maupun yang di bumi, qanitun, tunduk dan patuh kepada Allah. Badi'us samawati wal ard, dan juga Allah itu badi', pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran, dan ketika Allah menginginkan sesuatu, fa innama yaqul, maka sesungguhnya Allah atas sesuatu itu, yaqulu lahu, Allah berkata terhadap sesuatu itu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau Allah ingin sesuatu tinggal bilang kun aja, maka fayakun. Kalau sampean bilang kun, fayakunnya harus ikhtiar dulu. Fayakunnya sampean tuh harus ikhtiar. Kun ya Allah, kun ya Allah. Fayakun, ikhtiar kata Allah. Ikhtiar maksimal, nanti aku yang akan memutuskan. Ikhtiar namanya. Pinter ya Allah, pinter. Sampai nggak pernah belajar, pancet goblok ya. Sugih ya Allah, sugih, nggak pernah kerja, ya sampai tetap kiri. Jodoh ya Allah, jodoh, ya nggak akan moro. Jodoh sampean, sing moro nenek umur 1 tahun, belum ada. Ya maksud, belum. Jadi harus berusaha. Kalau ingin mendapatkan jodoh yang solehah, calon istri yang solehah, kita harus berusaha dulu, ikhtiar dulu untuk mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Minta istri yang solehah, tapi sampean nggak soleh, cuma untuk netok sing soleh, nggak akan moro jodohnya. Harus ikhtiar. Wa qala alladziina la ya'lamuuna, dan berkata mereka itu, orang-orang yang nggak punya ilmu itu, orang-orang yang nggak paham itu, ya orang ini Yahudi Nasrani, laula yukallimunallah, seandainya bercakap-cakap dengan kita, siapa? Allah. Au ta'tina, atau mendatangkan Allah ayat-ayatnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani hayalannya tingkat tinggi. Hayalannya tingkat tinggi tapi nggak mau beriman. Seandainya apa itu? Seandainya berhayal, laula berhayal tok, menghayalkan Tuhan berwujud, makanya dibuatin sapi dari emas, patung. Berhayal Tuhan
Akhirnya ada anak lahir tanpa bapak, dibuat Tuhan, dibuat patung. Laula yukallimunallah, seandainya bercakap-cakap kami dengan Allah, au ta'tina ayatan, atau Allah mendatangkan kepada kami ayat, bukti-bukti nyata, si kurang piye. Orang kalau sudah nggak percaya, mau diberikan bukti nyata, ya nggak akan beriman. Namrud, Raja Namrud, siapa nabinya? Ibrahim diunjalno ke api yang membara. Tetap hidup, gak akan Namrud itu beriman. Itu bukti nyata itu, si kurang sakti dia itu mukjizatnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun gak akan bisa mengimankan seorang raja Namrud. Nabi Musa, siapa rajanya? Fir'aun, si kurang biye Kanjeng Nabi Musa. Tongkat dilempar jadi ular. Itu ayat-ayat, itu tanda-tandanya Allah itu. Tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kalau bukan Allah nggak akan bisa melakukan itu. Kalau nggak bukan mujizat nggak bisa. Terus juga apa lagi? Mengeluarkan cahaya, dikempit tangannya keluar cahaya, jadi sentrong. Terus mukul batu bisa keluar air 12 mata air. Terus mukul lautan bisa membelah jadi jalan. Si pancet air kaumnya itu. Padahal mereka menyaksikan. Kadzalika qala alladziina min qablihum. Yang seperti ini perkataan orang-orang yang berkata seperti itu sebelumnya sudah terjadi, sudah dikatakan sudah sama kaum-kaum sebelumnya, yaitu kaum Nasrani, kaum Yahudi dan Nasrani. Mithla qaulihim, mirip seperti apa yang mereka katakan. Plok sudah. Minta bukti nyata, dikasih kitab, gak mau. Minta bukti nyata, dikasih nabi, nabinya dibunuh. Minta bukti nyata, dikasih mukjizat, dikira sihir. Tasabahat qulubuhum, sama persis qulubuhum, hati mereka. Ada persamaan. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, sungguh akan diperjelas, akan ditampakkan bukti nyata itu, ayat-ayatnya Allah itu, dan akan dimiliki oleh siapa? Liqaumi yuqinun, kaum yang beriman atau yang yakin. Kalau nggak yakin nggak akan bisa. Walaupun ditampakkan mukjizatnya Allah di mata orang-orang yang nggak yakin, yang nggak beriman, nggak akan mereka akan beriman. Kenapa mereka kok tidak beriman? Kenapa? Karena mereka mengharapkan nabi akhir, penutup para nabi, penutup para rasul dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Yakub. Ternyata nabi terakhir dari Bani Ismail. Terus mereka iri. Terus setelah iri, dengki, hasad. Iri dengki itu menghilangkan akal sehat. Hasad itu atau dengki itu akan menghilangkan akal sehat manusia. Kalau ada jiwa-jiwa dengki di dalam jiwanya, di dalam hatinya, akan menghilangkan akal sehat mereka. Makanya hati-hati dengan sifat dengki. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, hasadan min indi anfusihim. Ada jiwa-jiwa hasad di dalam jiwa mereka. Nggak mau mereka itu di bawah. Kenapa kok bisa hasad itu? Juga karena kesombongan jiwa mereka. Apa yang mau disombongkan itu? Ada 3 hal kebanyakan yang disombongkan di dunia itu. Yang pertama, sombong karena keilmuan kita. Kedua, sombong karena
harta kekayaan kita. Yang ketiga, sombong karena pangkat dan jabatan kita. Semua ini sudah dicontohkan oleh raja-raja pada zamannya para nabi yang terdahulu. Yang sombong karena hartanya namanya Qarun. Sombong karena tahta kekuasaannya namanya Fir'aun. Udah dicontohkan, dan semua raja-raja terdahulu itu termasuk Namrud semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai sifat sombong, karena nanti sifat sombong itu akan melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Karena sifat sombong juga, kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah kalau ada rasa sombong. Gak usah banyak-banyak, satu titik aja rasa sombong menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dari sombong itu akan melahirkan sifat hasad, iri, dengki. Kalau sudah mempunyai jiwa hasad, iri, dengki, itu akan menghilangkan akal sehat dari manusia. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah agar kita selalu diistiqomahkan oleh Allah dalam hal kebaikan dan ibadah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah